Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai objek observasi dengan dosen pengampu Pak Lukman Hakim. Oke, selanjutnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Fahreza dengan di belakang 141, ada Gabriel dengan di belakang 143, ada saya sendiri, Dimas dengan di belakang 144, ada Valencio Matthew dengan di belakang 163, ada Nicodemus dengan di belakang 168. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Pengertian dari objek observasi. Objek observasi adalah segala sesuatu yang akan diobservasi dan dianalisis selama proses observasi. Setelah berada di lapangan, observer sebaiknya melakukan observasi terhadap objek observasi disesuaikan dengan fokus dari observasinya. Fokus dalam hal ini mengacu pada hal-hal yang akan diobservasi tersebut berkaitan dengan tujuan observasi. Morse Bradley dalam Satori dan Aan tahun 2011 menyatakan bahwa dalam situasi penelitian terdapat 3 komponen yang menjadi objek observasi, yaitu ruang ataupun tempat, pelaku yakni aktor, dan juga kegiatan aktivitas. Berikutnya, macam-macam objek observasi akan dijelaskan anggota kelompok saya. Macam-macam objek observasi. Macam-macam objek observasi. Objek observasi dalam psikologi dibagi menjadi 2, yakni verbal dan non-verbal. Lebih lanjut, objek observasi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi verbal, dengan non-verbal yang saling berkaitan untuk mendapatkan analisis yang benar dan tepat. Yang perlu diperhatikan adalah apakah antara verbal dan non-verbal memiliki kesesuaian atau tidak. Manusia mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan cara-cara tertentu. Setiap cara berkaitan memiliki maksud dan makna tertentu. Cara seseorang mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata atau kalimat disebut pesan paralinguistik. Paralinguistik meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, gaya verbal atau dialek, dan interaksi atau perilaku ketika melakukan komunikasi. Menurut Rahmat tahun 2002. Contohnya, suara yang keras dipersepsikan sebagai suara orang yang marah. Tempo bicara ragu-ragu dan tersendat-sendat diinterpretasikan sebagai suara yang rendah diri. Yang kedua, dalam psikologi, objek observasi banyak mengacu pada perilaku nonverbal dibandingkan verbal. Dalam komunik interpersonal tidak sepenuhnya berupa komunikasi verbal, namun dapat pula melalui perilaku nonverbal berupa gerakan tangan, kaki, mata, mulut, posisi tubuh, dan tekanan suara. Gerakan ini dapat diinterpretasi menjadi suatu pesan. Perilaku nonverbal menjadi isu penting dalam kajian dan penelitian lintas budaya. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya. Mengklasifikasi objek observasi. Duncan dalam Rahmat 2002 menyebutkan 6 klasifikasi perilaku nonverbal, meliputi kinesik atau gerak tubuh, paralinguistik atau suara, proksemik atau penggunaan ruang personal dan sosial, dan juga faktor artifaktual. Sedangkan menurut Litters dalam Rahmat 2002, klasifikasi perilaku nonverbal dibagi menjadi 3 besar, yaitu yang pertama, kinesik atau gerak tubuh terdiri dari 3 bagian utama, yaitu facial, gestural, dan postural prosemik.
Prosemik ini mengacu pada pengaturan jarak dan ruang. Pengaturan ini menunjukkan apakah seorang bisa menerima kehadiran orang lain atau tidak. Itu saja pengaturan ruang ini sangat tergantung dari budaya masing-masing orang. Penelitian tentang ruang ini dimulai oleh Edward T. Hall dalam Peace dan Barbara tahun 2008 yang menyatakan bahwa manusia sangat membutuhkan ruang. Prosemik ini mengungkapkan status sosial ekonomi, keterbukaan, keakraban, dan kesompanan. Paralinguistik. Paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan bagaimana cara mengungkapkan pesan verbal. Cara pengungkapan satu kata atau kalimat akan berbeda antara individu satu dengan yang lain, tergantung pada situasinya. Perbedaan cara mengungkapkannya ini juga berpengaruh pada penyampaian makna dan arti kata kalimat tersebut. Menurut Rahmat tahun 2002, paralinguistik terdiri dari nada, kualitas, volume, kecepatan, dan ritme. Baik, saya akan melanjutkan kriteria objek observasi. Observer atau pengamat harus memperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama, pentingnya mengamati kombinasi perilaku nonverbal yang muncul, keterkaitannya dan hubungan sebab akibat dari perilaku nonverbal yang muncul bersamaan tersebut. Yang kedua, pentingnya observer memahami budaya atau kultur dan karakteristik spesifik individu dalam menginterpretasi, karena budaya mempengaruhi cara orang berbicara dan bersikap. Kuatnya pengaruh budaya dalam diri akan terbawa dan termanifestasi pada pola pikir, motif, dan dorongan yang kemudian diekspresikan oleh subjek ke dalam perilaku. Dan yang ketiga, mengamati peristiwa yang melatar belakangi kemunculan perilaku nonverbal. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa di-drop di grup WhatsApp ataupun e-class. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.